wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miriam Padungan, NIM 144001 kelas 4I3A. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tentang mata kuliah manajemen kesiswaan dari materi kedua sampai dengan materi ketujuh. Materi kedua yaitu tentang pengertian manajemen kesiswaan, yang dimana manajemen kesiswaan adalah serangkaian kegiatan yang mengatur, mengelola, membina siswa sejak proses penerimaan, pembinaan selama belajar hingga kelulusan. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan belajar yang tertib, nyaman, serta mendukung perkembangan potensi akademik maupun non-akademik siswa dengan ruang lingkup perencanaan, penerimaan, pengelompokan, kehadiran, pembinaan disiplin, kenaikan kelas, perpindahan peserta didik, kelulusan, ekstrakurikuler, hingga dengan langganan peserta didik. Urgensinya memahami objek utama, iklim dari kondusif, mutu dan citra, problem solving. Materi ketiga yaitu membahas tentang peran, fungsi, prinsip, dan pendekatan dalam manajemen kesiswaan. Yang pertama yaitu peran, yang dimana peran itu sebagai perkembangan individualitas siswa, sebagai fasilitator pengembangan, sebagai penyalur aspirasi dan minat siswa, juga sebagai penjamin kesejahteraan siswa. Fungsinya apa? Yaitu 1. Menyediakan layanan perkembangan potensi akademik maupun non-akademik, ekstrakurikuler, lomba, serta bimbingan khusus. 2. Menyelenggarakan kegiatan kebersamaan organisasi siswa atau yang biasa disebut dengan OSIS, pramuka, dan kerja bakti. 3. Memberikan ruang partisipasi dalam musyawarah, forum diskusi, pameran karya, dan kegiatan kreativitas. 4. Menyediakan layanan kesehatan, bimbingan, konseling, serta bantuan bagi siswa yang membutuhkan. Adapun prinsip-prinsip manajemen kesiswaan menurut Dr. Bahrudin MAG 2014, yang dimana 1. Mengacu pada peraturan yang berlaku. 2. Keseluruhan manajemen sekolah, visi atau saprasna yang memadai. 3. Mengembangkan misi mendidik siswa. 4. Mempersatukan peserta didik atau multikulturalisme. 5. Menerima peserta didik. 6. Mendorong kemandirian peserta didik. Dan 7. Fungsional bagi kehidupan peserta didik. Ada juga menurut Dekdiknas 2000, yang pertama, siswa itu menerapkan subjek bukan objek. Yang kedua, peduli pada keberagaman kondisi siswa. Dan yang ketiga, memotivasi siswa dengan keberagaman aktivitas. Serta keempat, mengembangkan potensi siswa yang holistik. Terus, pendekatan dalam manajemen kesiswaan itu ada 3. Yang pertama itu pendekatan kuantitatif atau aturan-aturan, yaitu menitik beratkan pada segi-segi administrasi birokratik pada suatu lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu pendekatan kuantitatif, memberikan perhatian pada kesejahteraan peserta didik. Terus yang ketiga itu pendekatan dadu atau peserta didik yang diminta untuk memenuhi tuntunan-tuntunan birokratis dan administratif sekolah di satu pihak, tetapi di sisi lain sekolah itu menawarkan insentif atau insentif yang dapat memenuhi kebutuhan kesejahteraannya. Berikut itu materi keempat tentang konsep perencanaan peserta didik, sensus sekolah, dan penentuan jumlah peserta didik. 1. Itu konsep perencanaan peserta didik. Perencanaan peserta didik merupakan proses sistematis dalam mengatur, mempersiapkan, dan memproyeksikan kebutuhan peserta didik di suatu lembaga pendidikan. Tujuannya apa? Agar jumlah, kualitas, dan layanan yang diberikan kepada peserta didik itu dapat disesuaikan dengan kapasitas serta sumber daya sekolah. Dalam perencanaan peserta didik itu perlu diperhatikan beberapa aspek, yaitu poin pertama, ketersediaan ruang kelas, kursi, dan fasilitas belajar. Poin kedua, ketersediaan anggaran seperti dana BOS, dana alokasi khusus, DAK, hibah, atau dukungan komite sekolah. Dan poin ketiga yaitu kapasitas layanan sekolah berdasarkan rasio guru dan siswa. Yang kedua yaitu sensus sekolah, pendekatan PD atau DP komprehensif, yang dimana sensus sekolah itu merupakan kumpulan data menyeluruh terhadap seluruh warga sekolah, meliputi siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Tujuan sensus ini
adalah untuk mengetahui jumlah, kondisi, dan karakteristik seluruh komponen sekolah secara lengkap dan akurat. Jadi sensus itu menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pendidikan, termasuk pengembangan layanan dan peningkatan kualitas sekolah. Pada sekolah swasta, hasil sensus itu dapat digunakan untuk menyusun strategi promosi dan positioning sekolah di tengah persaingan, menentukan prediksi jumlah peserta didik, serta menentukan fokus layanan, misalnya program unggulan, bahasa Arab atau bahasa Inggris. Dan yang ketiga itu school ratio dan pertimbangan jumlah peserta didik. Jadi school ratio atau rasio sekolah adalah perbandingan antara jumlah guru dan jumlah peserta didik. Rasio itu digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan sekolah dalam memberikan layanan pendidikan yang optimal. Selain itu, perencanaan jumlah peserta didik itu mempertimbangkan daya tampung sekolah, yaitu batas maksimal menerima sekolah pada siswa sesuai dengan kapasitas ruang dan fasilitas, ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta anggaran operasional dan sarana pendukung pembelajaran. Dan keempat, penentuan jumlah peserta didik. Jadi penentuan jumlah peserta didik dilakukan berdasarkan beberapa komponen penting, yaitu daya tampung sekolah, rasio guru dan siswa, analisis kebutuhan pendidikan itu berdasarkan potensi dan kondisi lingkungan, serta jalur penerimaan peserta didik seperti jalur reguler, donasi, afirmasi, dan prestasi. Jadi penentuan jumlah itu peserta didik itu yang tepat akan membantu sekolah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam proses pembelajaran peserta dalam mengelola sumber daya. Berikutnya itu materi kelima tentang masalah penerimaan peserta didik serta kendala dalam penerapan kebijakan dan sistem penerimaan siswa baru. Pengertian penerimaan peserta didik baru atau PPDB adalah proses seleksi dan penentuan calon siswa yang akan diterima di suatu sekolah sesuai dengan ketentuan, kebijakan, dan sistem yang berlaku. Selanjutnya itu masalah dalam penerimaan peserta didik. Beberapa masalah sering muncul, yaitu 1. Ketidaksesuaian zonasi. Calon siswa yang memiliki prestasi tinggi tidak diterima karena tidak berada dalam zonasi sekolah tersebut. 2. Keterbatasan daya tampung sekolah. Jumlah pendaftar lebih banyak dibandingkan kapasitas kelas atau ruang belajar yang tersedia. 3. Manipulasi data. Adanya oknum yang memalsukan alamat domisili agar bisa masuk ke sekolah favorit. 4. Kurangnya sosialisasi kebijakan PPDB. Orang tua dan siswa belum memahami sistem yang diterapkan zonasi, afirmasi, prestasi. Selanjutnya itu kendala dalam penerapan kebijakan dan sistem PPDB. Kendala teknis, gangguan sistem online saat pendaftaran, yaitu kendala sosial. Penolakan masyarakat terhadap sistem zonasi karena dianggap tidak adil. Yaitu 2. Kendala sarana dan prasarana. Tidak semua sekolah itu memiliki fasilitas yang setara sehingga sekolah favorit menjadi rebutan. Dan yang terakhir itu contoh singkat kasus dari salah satu kota. Sistem zonasi PPDB online menyebabkan protes orang tua karena anak mereka dengan nilai tinggi tidak diterima di sekolah unggulan, sedangkan siswa dengan nilai lebih rendah diterima karena domisilinya dekat sekolah. Akibatnya apa? Banyak yang memalsukan alamat agar bisa diterima di sekolah tersebut. Ikut materi 6 dan 7 tentang konsep penerimaan, pengelompokan, dan pendataan peserta didik. Kita masuk pada konsep penerimaan peserta didik. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB merupakan proses awal dalam manajemen peserta didik di satuan pendidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring calon peserta didik, memenuhi kriteria serta sesuai dengan kapasitas dan kebijakan sekolah. Tahap penerimaan peserta didik. 1. Pembentukan panitia PPDB. 2. Rapat kebijakan PPDB. 3. Pengumuman atau sosialisasi. 4. Pendaftaran calon peserta didik. 5. Seleksi peserta didik. Proses penentuan.
Misalnya di SMA negeri mengacu pada regulasi pemerintah dengan pembagian 60 jalur zonasi, 30 jalur prestasi, dan 10 jalur afirmasi. SMA swasta umumnya menggunakan sistem promosi seleksi tes, baca tes bahasa serta wawancara dengan orang tua. 6. Pendataan peserta didik. 7. Pendaftaran ulang dan melengkapi administrasi. Kita masuk pada pengelompokan peserta didik baru, yang dimana pengelompokan peserta didik bertujuan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi dan potensi masing-masing siswa agar proses pendidikan berjalan efektif dan merata. Tujuan pengelompokan 1. Menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi dan kebutuhan siswa. 2. Meningkatkan efektivitas proses pengajaran. 3. Mengembangkan potensi setiap peserta didik secara optimal. Dasar pengelompokan PPDB 1. Berdasarkan kelas siswa. 2. Berdasarkan bidang studi. 3. Berdasarkan spesialisasi atau jurusan. 4. Berdasarkan sistem kredit semester atau SKS. 5. Berdasarkan kemampuan dan minat siswa. Contohnya tuh di SMK, pengelompokan dilakukan berdasarkan jurusan seperti farmasi, otomotif, akuntansi. Kita masuk pada pendataan peserta didik dan manajemen kehadiran. 1. Pendataan peserta didik. Pendataan peserta didik merupakan fondasi tata kelola sekolah yang bermutu. Data ini penting bukan hanya untuk administrasi internal, tetapi juga untuk perencanaan strategis sekolah, evaluasi program pendidikan, pengambilan kebijakan di tingkat sekolah maupun pemerintah. Terus, kita masuk pada manajemen kehadiran atau presensi, yaitu manajemen kehadiran merupakan aspek penting dalam pembinaan kedisiplinan peserta didik. Sistem pelaksanaan presensi. 1. Manual pencatatan melalui buku absensi. 2. Digital menggunakan aplikasi atau sistem daring. Pemanfaatan data kehadiran sebagai dasar penilaian kedisiplinan siswa sebagai bahan pembinaan karakter dan tanggung jawab peserta didik. Baik, itulah penjelasan dari materi 2 sampai dengan materi ke-7. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.